Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial yang akan menjelaskan cara menyusun persamaan dasar akuntansi. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai mengenai persamaan akuntansi. Pengertian dari persamaan akuntansi itu sendiri yaitu persamaan yang secara global dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara kekayaan ini berupa aktiva dengan sumbernya yaitu utang. Utang merupakan kewajiban dan modal yaitu merupakan ekuitas. Jadi kekayaan ini terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Unsur dari persamaan akuntansi yaitu ada harta. Harta merupakan harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi, contohnya yaitu kas, piutang, gedung. Jadi semua ini merupakan kelompok dari harta. Berikutnya ada hutang. Hutang ini yaitu merupakan kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contoh dari hutang yaitu hutang dagang boleh. Lalu ada pembelian secara kredit, maka akan menimbulkan hutang. Berikutnya modal. Modal yaitu hak atas klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya yaitu setoran modal atau pemilik. Inilah unsur persamaan akuntansi yaitu terdiri dari harta, hutang, dan modal. Bentuk dari persamaan akuntansi itu sendiri yaitu harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Harta ini termasuk ke dalam kelompok aktiva, sedangkan hutang dan modal termasuk ke dalam kelompok pasiva. Jadi bentuk dari persamaan akuntansi, harta sama dengan hutang ditambah dengan modal yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Pembagian akun atau rekening itu dibagi menjadi dua, yaitu ada akun real dan akun nominal. Akun real ini yaitu merupakan akun yang selama perusahaan itu masih berdiri, tetap masih ada. Dan akun tersebut tidak pernah ditutup. Itu namanya akun real. Sedangkan akun nominal ini yaitu merupakan akun sementara yang periode pembukaan rekeningnya di awal tahun, pada akhir bulan atau akhir tahun atau akhir periode akuntansi, akun nominal ini akan ditutup sementara. Jadi, kalau perbedaan antara akun real dan akun nominal, sedangkan akun real yaitu bersifat tetap dan akun nominal itu bersifat sementara. Sedangkan akun real ini yaitu terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Jadi, yang termasuk ke dalam akun real yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dan beban ini merupakan akun-akun sementara yang sifatnya sementara dan akan ditutup pada akhir periode. Tetapi nanti awal periode akuntansi akan dibuka kembali. Kita lanjut masuk ke dalam contoh soal. Tanggal 1 Juni tahun 2020, Tuan Ali menyetorkan uang atau investasi sebesar 15 juta rupiah untuk mendirikan usaha dengan nama Bengkel Mobil Ali. Dari analisis ini, karena ada penyetoran uang, maka kasnya bertambah sebesar 15 juta rupiah.
dan modal juga bertambah sebesar 15 juta rupiah. Jadi analisisnya kas bertambah dan modal bertambah. Sedangkan untuk membuat persamaan akuntansinya, yaitu di sini kita bisa lihat kas termasuk ke dalam aktiva bertambah 15 juta rupiah dan modal bertambah 15 juta rupiah. Jadi aktiva sama dengan ekuitas karena belum ada kewajiban. Kita lanjut. Tanggal 3 Juni membeli perlengkapan kantor sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Maka analisis ini pembelian perlengkapan secara tunai berarti perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Perlengkapan dan kas ini termasuk ke dalam kelompok aktiva. Jadi aktiva yang lainnya bertambah perlengkapan dan aktiva yang lainnya ada yang berkurang yaitu kas tanggal 3 Juni. Sehingga transaksinya kas berkurang sebesar 2 juta rupiah dan perlengkapan bertambah 2 juta rupiah. Jadi aktiva sama dengan ekuitas karena belum ada kewajiban. Berikutnya, transaksi berikutnya tanggal 12 Juni tahun 2020 menerima jasa sebesar 4 juta rupiah akan diterima kemudian. Jadi ada penerimaan jasa. Maka analisis ini karena belum diterima uangnya, baru diterima kemudian, sehingga timbullah piutang. Jadi piutang bertambah dan pendapatan bertambah. Itu analisisnya. Sedangkan untuk persamaan dasar akuntansinya tanggal 12 Juni, di sini kita bisa lihat piutang usaha bertambah sebesar 4 juta rupiah dan pendapatan bertambah sebesar 4 juta rupiah. Sehingga analisisnya sekarang kita mempunyai kas 13 juta rupiah, piutang usaha 4 juta rupiah, perlengkapan 2 juta rupiah, peralatan 6 juta rupiah. Lalu untuk utang 6 juta rupiah ditambah dengan modal dan mempunyai pendapatan 4 juta rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 20 Juni membayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Maka analisis ini kas berkurang karena kita membayar biaya yaitu biaya gaji dan beban bertambah sebesar 5 juta rupiah. Maka transaksi ini tanggal 20 Juni yaitu kas berkurang 5 juta rupiah dan beban bertambah 5 juta rupiah. Sehingga analisis ini yaitu sampai dengan tanggal 20 kita sudah mempunyai aktiva yaitu terdiri dari kas 8 juta rupiah, piutang usaha 4 juta rupiah, perlengkapan 2 juta rupiah, lalu ada peralatan 6 juta rupiah, setelah ditambahkan menjadi 20 juta rupiah. Sedangkan untuk kewajiban ditambah dengan ekuitas, utang ada 6 juta rupiah, modal 15 juta rupiah, pendapatan 4 juta rupiah, lalu dikurangi dengan beban 5 juta rupiah. Sehingga kewajiban ditambah dengan ekuitas yaitu 20 juta rupiah. Itulah tadi pemahaman dasar tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.